Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channel Restu Naning. Di kesempatan kali ini saya bakalan share tutorial cara membuat opor ayam kampung yang pastinya enak banget dan juga sangat empuk. Ingin tahu cara buatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Bahan utama pembuatan opor ini pastinya ayam, dan untuk ayam yang saya gunakan adalah ayam kampung yang jenis bejantan ya teman-teman. Oke, untuk ayam ini sudah saya potong-potong, ini sebanyak 1 ekor. Kemudian sudah dicuci bersih juga. Untuk potongannya bebas ya teman-teman. Nah, ini saya kerat-kerat juga supaya nanti bumbunya lebih meresap. Berhubung ayam kampung yang saya gunakan kan sudah tua ya teman-teman, jadi pasti kalau dimasak itu bakalan sangat alot atau bisa keras dimasaknya. Oleh sebab itu saya menggunakan nanas. Untuk nanas yang digunakan ini sebanyak setengah buah nanas. Oke, untuk nanasnya ini akan saya blender terlebih dahulu ya teman-teman hingga halus. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya mempermudah proses penghalusannya. Oh iya teman-teman, untuk sekedar informasi, nanas ini mengandung enzim bromelin yang dapat memecah protein atau serat otot keras pada daging, sehingga membuat daging menjadi sangat empuk saat dimasak. Oke, ini untuk nanasnya sudah halus ya teman-teman. Selanjutnya, tuang nanas yang sudah di blender ini pada potongan ayam. Oke, selanjutnya ratakan hingga benar-benar ayamnya ini terlumuri dengan nanas yang sudah di blender ya teman-teman. Bisa sambil diaduk menggunakan tangan. Nah, dengan menambahkan nanas ini kita bisa mempersingkat proses pemasakan ya teman-teman. Jadi tidak membutuhkan waktu memasak yang lama. Apabila teman-teman ingin membuat opor ayam menggunakan ayam biasa atau ayam sayur, saya rasa tidak perlu menggunakan nanas ya teman-teman, karena tidak membutuhkan waktu yang cukup lama pada saat proses pemasakannya, dan juga dagingnya pun lebih cepat empuk ya teman-teman. Oke, ini sudah terlumuri merata untuk ayam kampungnya. Selanjutnya ini akan saya diamkan selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu ayam, kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 10 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 5 butir kemiri, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh merica, dan juga 1/4 buah pala. Untuk palanya ini saya menggunakan sedikit saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk bumbu cemplung. Untuk bumbu cemplungnya di sini saya menggunakan 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 4 cm lengkuas yang sudah digeprek, 4 cm jahe yang sudah digeprek, serta 2 batang serai. Selanjutnya untuk bumbu pemberi rasanya ada 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk ayam, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh penyedap atau MSG. Untuk MSG-nya ini opsional ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya buat bumbu halusnya terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama yang saya haluskan ada merica, ketumbar, kemiri, kemudian ada pala. Untuk kunyitnya ini sudah bubuk ya teman-teman. Nah, ini saya haluskan terlebih dahulu. Jika sudah halus, baru nanti saya tambahkan bawang putih dan juga bawang merah. Untuk teman-teman, jika ingin lebih cepat proses menghaluskannya, silahkan bisa menggunakan blender ya.
Oke, untuk bumbu halusnya sudah siap. Ini saya sisihkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, balik lagi ke ayam yang sudah dilumuri oleh nanas tadi ya teman-teman. Ini sudah setengah jam dan ini juga sudah lembut menurut saya. Ini teksturnya sudah berbeda ya, sudah lebih empuk, lebih halus dan juga lembut. Oke, selanjutnya ini nanti akan saya cuci terlebih dahulu hingga bersih. Nah teman-teman, ini sudah dicuci dan bisa dilihat ya warnanya itu berbeda. Dan ini coba dilihat untuk bagian seratnya. Jika dilihat dari tekstur dan juga seratnya, ini bisa dipastikan ya teman-teman, untuk dagingnya sudah sangat empuk nantinya pas dimasak. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama ya saat merebusnya atau saat membuat opor nanti. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, waktunya kita memasak. Pertama, panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu halus. Masukkan juga bumbu cemplung ya. Kemudian aduk hingga merata dan tumis hingga aromanya itu harum dan juga matang ya teman-teman, supaya nantinya tidak langu. Oke, jika bumbunya sudah matang dan juga harum, selanjutnya masukkan potongan ayam yang sudah dicuci bersih ya. Selanjutnya aduk terlebih dahulu hingga merata. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 1 liter ya teman-teman. Tambahkan juga bahan pemberi rasanya, ada garam, gula, kaldu bubuk dan juga penyedap rasa. Aduk sebentar saja, kemudian tutup ya teman-teman. Oke, di sini tunggu hingga mendidih dan juga empuk. Oke teman-teman, ini sekitar 20 menit ya. Dan saya rasa 20 menit ini ayamnya sudah empuk teman-teman. Jadi tidak memerlukan waktu selama berjam-jam untuk memasak ayam kampung ini. Karena kan tadi sudah diberi tambahan nanas ya teman-teman sebelum dicuci, sehingga dagingnya itu sudah empuk terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat ya, ini tuh ayamnya sudah pada copot nih dari tulang-tulangnya kan. Bisa dilihat ini tuh udah empuk teman-teman. Oke. Nah, ini yang tadi saya lihatkan untuk bagian pahanya. Lihat bisa copot ya dari tulangnya. Untuk mengaduknya pelan-pelan saja ya teman-teman, supaya tidak mudah hancur.
Oke, selanjutnya tambahkan santan sebanyak 200 ml ya teman-teman. Untuk santannya ini saya peroleh dari 1/4 buah kelapa yang sudah saya parut kemudian saya peras ya teman-teman. Jika ingin menggunakan santan instan itu dipersilahkan sesuai dengan keinginan masing-masing saja. Oke, jika santannya sudah masuk, ini harus diaduk-aduk terus ya teman-teman, jangan ditinggal. Karena nanti bisa pecah santan, jadinya kurang sedap nantinya. Oke, seperti ini pelan-pelan saja sampai nanti kuahnya ini mendidih kembali ya. Jangan lupa sambil dikoreksi rasanya ya teman-teman. Jika menginginkan rasa yang lebih strong atau mungkin ingin rasa yang lebih asin atau ingin menambahkan gula, garam, itu monggo ya teman-teman, silahkan. Pokoknya kalau santan udah masuk itu jangan ditinggal-tinggal, harus terus diaduk, tapi pelan-pelan saja. Oh iya, untuk teman-teman yang baru nemuin channel ini nih, jangan lupa ya dukung channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya tidak tertinggal video terbaru dari saya. Oke, ini dia teman-teman. Ini untuk ayamnya sudah benar-benar empuk loh, udah matang ini sebenarnya. Tinggal kita menunggu kuahnya ini mendidih kembali saja. Nah, bisa dilihat ya, ayam tuh kalau empuk biasanya dagingnya itu copot atau lepas dari tulangnya, teman-teman. Ini enak banget ya dimakan pas masih hangat, ditambah nasinya juga anget. Nah, ini kesukaan siapa ini? Sayap ayam. Sayap ayamnya aja sampai nih dagingnya copot dari tulangnya teman-teman, saking empuknya ya. Oke, jadi itu tadi tips dari saya ya teman-teman. Jika menginginkan daging atau masak ayam kampung itu bisa empuk dan juga tidak memerlukan waktu yang lama, jadi bisa menghabiskan gas ya, itu bisa menggunakan nanas yang diparut. Ini dia teman-teman, untuk opor ayamnya sudah matang, sudah siap untuk dihidangkan. Tinggal siapin nasinya ya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh opornya menggugah selera makan banget. Warnanya cantik, dagingnya juga terlihat empuk, rasanya pastinya enak pol. Oke, ini akan saya sajikan terlebih dahulu ya teman-teman. Mau saya pindah wadah dulu. Oke, biar tambah sedap nih, saya tambahkan bawang goreng. Alhamdulillah sudah matang teman-teman. Dan ini dia opor ayam kampung ala Restu Naning. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Insya Allah rasanya enak dan juga dagingnya empuk. Ini dia yang saya tunggu. Waktunya makan. Ya, walaupun tadi sudah icip-icip ya teman-teman waktu masak, sudah tahu juga rasanya, tapi gak afdol kalau gak pakai nasi gitu. Ini saya ambil ayam kampungnya, opor, jangan lupa tambahin kuahnya. Oke. Waktunya makan. Ini dia teman-teman, opor ayam kampung ala Restu Naning. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini rasanya benar-benar enak, bumbunya meresap, dagingnya empuk, pokoknya mantep pol. Jangan lupa ya teman-teman dicoba resepnya di rumah. Seneng banget
Saya tuh kalau makan tuh pakai tangan, walaupun ada kuahnya, tapi suka banget pakai tangan teman-teman, karena lebih nikmat aja gitu. Oke, ini untuk bagian dalam ayam kampungnya ya, ini matang secara merata. Padahal tadi waktu memasaknya itu bisa dibilang nggak lama ya, nggak nyampe 1 jam kok, cuman 30 menit kalau dihitung-hitung. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin cukup sekian ya teman-teman video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.